sekalian, pertemuan kali ini kita akan membahas unsur-unsur tata letak desain grafis. Kita fokuskan pertemuan kali ini adalah membahas tentang yang pertama, unsur-unsur tata letak desain grafis, yaitu garis atau line. Pada pertemuan ini kita akan fokus membahas terkait garis atau line. Suatu karya desain grafis merupakan susunan dari unsur-unsur desain yang terdiri dari bagian-bagian yang terpisah. Kemudian bagian-bagian tersebut ditata dan diletakkan pada suatu ruang agar menjadi satu kesatuan yang memiliki makna sehingga dapat disebut dengan unsur-unsur tata letak. Jadi tata letak ini adalah gabungan dari beberapa komponen ya. Ada garis, ada ilustrasi, ada tipografi, ada warna, ada gelap terang, tekstur, dan ruang. Oke. Masing-masing unsur memiliki karakter atau kesan yang ingin diciptakan. Seorang desainer grafis harus dapat memahami unsur-unsur tata letak untuk mempermudah dalam penyusunan hierarki visual atau struktur gambar yang akan dibuat atau visualisasi yang akan dibuat, yaitu pengurutan prioritas informasi maupun unsur-unsur tata letak yang akan ditampilkan dari yang paling penting hingga yang kurang penting. Oleh karena itu, seorang desainer grafis harus dapat menciptakan komposisi yang menarik, proporsional, dan dapat menyampaikan pesan yang ingin disampaikan ke audiens dengan baik. Ya. Antara beberapa unsur tata letak ini harus dikemas secara proporsional sehingga akan menarik perhatian audiens atau yang menikmati karya sebuah desain dari seorang desainer grafis. Harus pintar-pintar ya mengolah 7 unsur tata letak ini ya. Unsur tata letak dalam desain grafis terdiri dari garis ya, yang tadi saya sudah bilang bahwa terdiri dari garis, bidang, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Di sini ada contoh sebuah produk desain grafis, yaitu poster, di mana poster ini memiliki atau memuat unsur-unsur tata letak. Di sini ada tipografi. Nah, ini font. Bagaimana seorang desainer memilih font dan mengkreasikan font sehingga menarik dan terlihat jelas untuk dinikmati audiens. Pemilihan font sangat penting sekali dalam unsur tata letak desain grafis. Kemudian unsur berikutnya pada desain poster ini ada garis. Ini garis-garis yang ada mencerminkan sebuah desain grafis sehingga memenuhi nilai yang artistik ya pada sebuah desain grafis. Kemudian ada ilustrasi gambar-gambar yang mewakili tujuan tertentu. Misalkan di sini ada rajin olahraga, gambarnya ilustrasi dari olahraga. Karena tidak mungkin ya kita memberikan ilustrasi
gambar tapi tapi berbeda dengan tujuannya. Ini tujuannya adalah rajin olahraga. Di sini gambarnya atau ilustrasinya, mata akan melihat di sini sebuah ilustrasi orang yang sedang berolahraga. Kemudian ada ruang. Ruang itu adalah space ya. Nanti kita bahas satu persatu. Kita konsentrasi di garis pada pertemuan ini. Ini sebagai gambaran umumnya saja. Ada ruang atau space. Nah, misalkan contoh, ruang untuk memuat sebuah ilustrasi untuk menyampaikan tujuan pesan dari poster ini harus sesuai ya, harus proporsional ya dari keseluruhan desain. Kemudian warna. Ini penempatan ruang yang pas itu akan menjadi poin yang besar terhadap kemenarikan atau nilai artistik pada sebuah desain grafis atau sebuah desain. Kemudian ada warna. Desainer harus menguasai permainan warna pada sebuah desain. Apakah dan warna ini mewakili banyak hal ya. Misalkan mewakili tujuan. Nah, misalkan tujuan kita ini atau misinya ini atau dengan orang melihat, misalkan dengan tingkat kepercayaan diri, memunculkan tingkat kepercayaan diri sebuah pesan, maka akan dikasih warna orange misalnya. Nah, nanti seorang desainer harus mengerti meletakkan warna atau menaruh warna atau memasukkan warna pada sebuah desain harus sesuai dengan tujuan desain itu sendiri. Kita bisa memperdalam filosofi warna nanti ya. Kemudian ada tekstur. Tekstur ini seolah-olah audiens berimajinasi bisa diraba. Tekstur ini misalkan tekstur rasa yang bisa dirasakan saat kita pegang suatu permukaan. Nah, ini contohnya ya. Kemudian ada gelap terang, pencahayaan. Yang mana yang harus kita gelapin, yang mana yang harus kita terang. Apakah ini sesuai dengan tujuan desain kita atau hanya untuk menambah nilai seninya saja, nanti bisa di combine saat kasus mendesain. Saat kita mendesain bisa kita combine gelap terangnya. Yang mana bagian yang harus gelap, yang mana bagian yang harus terang. Nah, seperti ini contohnya di bagian tipografi ini. Ada bagian pencahayaan yang gelap dengan pemilihan warna hitam, keabu-abuan misalnya. Kemudian ada transparansi dengan teknik transparansi. Kemudian di sini ada warna blok kuning separuh. Nah, ini selama itu bernilai artistik, maka masih dianggap lazim sebuah desain ya. Kita bisa gelapin ini dengan tujuan-tujuan tertentu ya kan. Kenapa harus digelapin? Misalkan ini asumsi saya ya. Ini kenapa harus digelapin di bagian ini? Karena mungkin desainernya ingin memberikan sentuhan seni tipografi, dan selain itu untuk membuat fokus mata orang melihat. Apa sih sebenarnya ini ya kan? Misalkan di sini tasi tulisannya asaan dia harus melihat secara seluruh, berarti keseluruhan baru bisa terbaca dengan jelas ya. Jadi tujuannya yang saya baca, desainer ini ingin kita yang melihat poster ini ingin fokus di bagian ini terlebih dahulu. Oke ya. Ini salah satu contoh penempatan unsur tata letak desain grafis ya. Ini sudah terpenuhi
7 unsur-unsurnya sudah terpenuhi di bagian atau di elemen-elemen yang terdapat pada desain poster ini. Nah, garis yang pertama adalah garis ya, unsur tata letak desain grafis ini. Garis ini merupakan titik-titik yang memiliki arah atau panjang dan ketebalan tertentu. Kenapa disebut gabungan titik-titik? Ini kita perhatikan di sini. Misalkan contoh ya, ini ada garis mendatar. Ini kalau kita buat titik-titik dengan kerapatan tertentu, maka akan memunculkan sebuah objek yang namanya garis. Garis ini memiliki arah. Nah, misalkan kita buat dari kiri ke kanan. Oh, berarti arahnya bisa dari sini, atau bisa dari kanan, atau bisa dari kiri. Intinya, garis ini memiliki arah, ya, dan panjang serta ketebalan tertentu, ya. Garis pun mengandung arti lebih dari sekedar goresan. Nah, berarti ada pengertian tambahan, ya. Garis dengan iramanya dapat menimbulkan suatu kesan simbolis bagi pengamatnya. Peranan garis sangat penting dalam proses perwujudan bentuk, karena garis sangat menentukan kualitas ekspresi seorang seniman yang tampak pada goresan-goresan atau dalam pemberian aksentuasi tertentu pada objek yang diciptakannya. Ketika garis ini diberi struktur, seperti misalnya disusun melalui ritme, simetri atau keseimbangan, akan membentuk pola-pola tertentu sehingga garis sudah dapat berbicara sebagai media ekspresi. Nah, ini ada macam-macam garis ya, dan saya akan jelaskan kesannya yang ditimbulkan, karena yang tadi saya sudah bilang, garis ini sebenarnya kalau dengan irama dapat menimbulkan suatu kesan simbolis ya bagi pengamatnya, yaitu audiensnya atau yang melihatnya. Garis pula bisa dari garis itu pun bisa membentuk sebuah bentuk tertentu ya. Dari garis ini selain dari gabungan titik-titik tadi, garis ini adalah sebuah simbolis bagi kita, seorang atau yang audiensnya yang melihat sebuah bentuk, ya kan? Garis sangat penting karena garis ini bisa menimbulkan kesan-kesan tertentu. Nah, di sini ada jenis garis jenis-jenis garis. Di sini ada garis mendatar, horizontal ya, garis lurus horizontal atau garis mendatar. Ini mengungkapkan kesan tenang ya, dan wawasan luas. Jadi garis mendatar ini atau garis horizontal, lurus horizontal itu menimbulkan kesan terhadap penerima pesannya, yaitu audiensnya atau yang melihatnya itu tenang ya, dan wawasan luas. Itu kesannya. Kemudian ada garis tegak. Garis tegak ini atau garis lurus vertikal ini kesannya jika audiens melihat atau menikmati garis ini akan menimbulkan kesan kepada kita bahwa garis lurus vertikal ini adalah pengungkapan kesan stabil, ya, statis, tenang, kekuatan atau kemegahan, ya. Kemudian ada garis putus-putus. Garis putus-putus ini mengungkapkan gerak atau mengungkapkan kesan gerak ya, atau gelisah ya. Jadi garis miring saat audiens melihatnya ini menimbulkan kesan gerak ya, dan gelisah. Kemudian garis lengkung. Garis lengkung ini mengungkapkan kesan luas ya, lentur ya, lamban, irama, santai, dan
menimbulkan kesan kehidupan, seolah-olah dengan melihat garis lengkung ini menimbulkan kesan kehidupan, ada kehidupan, ya. Kemudian ada garis bersilangan atau garis silang atau diagonal, mengungkapkan kesan gerak ringan, ya, mengungkapkan kesan gerak ringan, dinamis, tegang dan ragu-ragu, ya. Itu kesan dari garis bersilangan. Kemudian ada garis sejajar. Ini garis sejajar. Garis sejajar ini menimbulkan kesan hampir sama dengan garis lurus, ya. Garis khususnya garis mendatar, ya, yang sejajar dua. Nah, ini menimbulkan kesan keseimbangan biasanya, ya. Garis sejajar menimbulkan kesan keseimbangan. Kemudian ada garis zigzag, mengungkapkan kesan semangat, dinamika atau geraknya cepat, ya. Jadi seolah-olah dengan melihat garis ini, audiens atau yang melihatnya itu dia akan memberikan kesan, dia akan menikmati kesan yang semangat, dinamika atau gerak cepat, ya kan? Jadi kalau kita mau membuat sebuah desain garis dengan tujuan agar audiensnya mendapatkan kesan semangat dan geraknya cepat, maka cocok kita kasih garis yang zigzag. Kemudian ada garis spiral. Garis spiral ini mengungkapkan kesan kelahiran atau gelombang kekuatan. Jadi kalau audiens melihat garis ini, kesannya ini ada sebuah pusat kekuatan di situ, ya kan? Nah, coba kita perhatikan, ada seperti pusat kekuatan, ya kan, di sini. Oke, kemudian ada garis gelombang. Garis gelombang ini seolah-olah tenang, ya kan, memberikan kesan yang tenang, ya. Tenang dan ada unsur keseimbangan juga di garis gelombang, ya. Tapi dominannya kesannya adalah kesan tenang. Oke anak-anakku, ini ada kategori garis, ya. Ada kategori garis. Garis itu dapat dikategorikan menjadi dua jenis, ya. Ada garis alamiah, ada garis buatan. Nah, kalau garis alamiah ini garis cakrawala alam yang dapat dilihat sebagai batas antara permukaan laut dan langit. Ini garis yang dibuat oleh Tuhan atau garis yang dibuat secara alamiah, ya. Contohnya, ini ada contoh. Nih garis alamiah. Ini ada singgungan antara langit. Di sini ada gambar pantai, ya, laut. Di sini ada laut. Kalau kita perhatikan, di sini akan membentuk garis, ya kan? Garis secara alami. Ini yang disebut dengan garis alamiah, ya. Jadi terbentuknya garis ini, lihat nih, perbatasan antara langit dan gambar laut ini. Inilah yang disebut dengan garis alamiah. Ini contoh, ya. Kemudian ada garis buatan. Garis buatan ini adalah garis yang sengaja dan garis yang tidak sengaja dibuat. Tapi ada pembuatnya, bukan Tuhan atau bukan secara alami, ya. Perbedaan dengan garis alamiah dan garis buatan. Kalau garis buatan walaupun tidak disengaja dibuat, tapi sumbernya yang pembuatnya itu ada, ya. Seperti manusia, contoh pembuat garisnya. Di sini ada contoh, kita perhatikan di sini ada contoh, ya. Ada contoh garis yang sengaja dibuat dan garis yang tidak sengaja dibuat. Coba kita perhatikan di sini, ya. Misalkan di sini ada garis yang dibuat
menjadi sketsa, ya kan? Menjadi sebuah gambar ilustrasi. Ada bebek, ada di sini SpongeBob ya namanya ya. Ada SpongeBob dan bebek. Lihat garisnya. Dengan dibentuknya garis, maka garis yang sengaja dibuat ini adalah akan membentuk sebuah figur, ya, menciptakan bentuk dan figur tertentu. Itu namanya garis buatan yang sengaja dibuat. Kemudian ada garis buatan, tapi garis ini tercipta karena tidak sengaja dibuat. Nah, ini timbul karena diciptakannya dua bidang dengan warna yang berbeda. Ini contohnya nih ya. Ini ada orang sedang mencat, yang satu sisi berwarna biru, yang satu sisi berwarna putih. Nah, saat dicat ada garis singgungan, ini garis nih, ya kan? Nah, ini garis. Dan ini sebetulnya tidak sengaja dibuat, ya. Walaupun dalam satu bidang, ya. Karena dia adalah singgungan dari dua warna yang berbeda, maka terciptalah garis buatan yang tidak sengaja dibuat. Demikian terkait pembahasan unsur-unsur tata letak desain grafis. Pada pertemuan ini adalah yang kita bahas adalah materinya adalah garis. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.